Perlawanan pribumi terhadap kelompok Lawi memang di mana-mana sudah terjadi. Kali ini ada satu lagi wilayah di Indonesia ini, di Cirebon tempatnya ya, di mana masyarakat turun ke Jalan Pawai, dan ini dipimpin langsung oleh Laskar PWI menolak keberadaan kelompok Lawi di Nusantara atau di Indonesia ini. Coba kita simak dulu seperti apa hiruk pikuknya aksi lapangan yang mereka lakukan. Laskar Sabilillah siap untuk mempertahankan sejarah bangsa yang dilecengkan oleh para Habib-Habib yang menumpang hidup di bumi Nusantara. Kita sebagai rakyat bumi Nusantara, kita lawan Habib-Habib yang merubah sejarah nasional, sejarah budaya, sejarah NU. Inilah masyarakat Astana Japura siap untuk melawan para habaib-habaib. Inilah pemuda-pemuda Astana Japura yang siap melawan para habaib, habaib yang konyol, yang selalu melencengkan sejarah nasional, sejarah budaya, sejarah NU. Kita warga Astana Japura siap melawan. Inilah budaya kita, budaya Japura. Nih. Tentu situasi ini membuat kelompok Lawi semakin terpojok, dan saya kira apa yang selama ini mereka lakukan di bangsa ini sedikit demi sedikit sudah mereka tuai. Karma itu benar-benar terjadi, sahabat. Bayangkan saja selama ini mereka merajalela atas dasar doktrin sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seenak bodolnya mendegradasi ulama-ulama Nusantara. Kalau kita kembali flashback bagaimana Rizik Syihab misalnya, yang dengan entengnya, dengan sombongnya mengatakan bahwa Gus Dur tidak saja buta matanya tapi juga buta hatinya, atau bagaimana dia menghujat pemerintah dengan mengatakan bahwa Jokowi itu adalah Jokodok, istana iblis, menteri agamanya Dajjal. Banyaklah yang dia lakukan selama ini. Nah, inilah efeknya. Rupanya memang air itu kalau sudah penuh pasti tumpah dan tidak tertahankan. Nah, seperti ini selama ini didiamkan saja, dan sekali lagi kesyukuran terbesar karena ada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ya, yang berani speak up, memblow up hasil penelitiannya, hasil kajian ilmiahnya terkait dengan kelompok Lawi yang sesungguhnya itu sangat saklek, sangat dihormati selama ini, tetapi oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dalam rangka untuk membangun penguatan terhadap NKRI, menjaga ulama-ulama Nusantara, beliau mengorbankan diri untuk dibenci oleh para kelompok Lawi dan para mukibinnya. Dan di mana-mana Kiai Imanuddin mengatakan bahwa tolong jangan sampai ada yang memusuhi mukibing, karena mukibing itu adalah merupakan salah satu objek kenapa penelitian nasab ini ada, karena itu mereka yang akan dibebaskan. Oleh karenanya sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang diskursus soal nasab ini tidak boleh berhenti sampai di sini ya, harus dihembuskan terus-menerus. Dan ini sudah dimulai, sebelumnya juga ada di Tulung Agung, lalu ada juga di Pekalongan ya, kampungnya Habib Lutfi. Itu sudah mulai orang-orang NU juga speak up,
penolakan terhadap Habib Lutfi karena dianggap melakukan penyesatan terhadap umat terkait dengan sejarah Jatman dan sejarah Nahdien. Belum lagi pemalsuan makam yang disinyalir Habib Lutfi ada di belakangnya. Nah, situasi ini tentu ke depan pemerintah harus turun tangan. Bagaimana menjembatani ini? Kita tidak bermaksud rasis untuk mengusir mereka. Bagaimanapun mereka adalah anak bangsa yang sudah terlanjur ada di Indonesia. Ini harus dihormati, harus didudukkan sama dengan porsi anak bangsa yang lain. Tetapi dia tidak boleh lagi ke depan ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Sesederhana itu sebenarnya keinginan orang-orang pribumi. Tidak boleh lagi mereka sombong, tidak boleh lagi menganggap dirinya paling mulia, karena saya kira takaran-takaran soal kemuliaan itu ada pada ketakwaan, adab, dan pengetahuannya. Itu seharusnya Kelambak Lawi berada pada posisi itu, sehingga dengan mudah mereka itu diterima oleh orang-orang pribumi. Nah, anehnya selama diskursus soal nasab ini justru yang mereka lakukan adalah framing. Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani digiring habis-habisan sebagai pemecah umat. Bahkan ada yang mengatakan Dajjal, ada yang mengatakan PKI. Nah, inilah bahayanya mereka, karena hanya bermodalkan framing-an, provokasi, tetapi tidak mau mengungkap fakta yang sesungguhnya secara ilmiah. Tetapi lagi-lagi kalaupun dia mau, memang data itu dia akan ambil dari mana? Karena memang datanya tidak ada. Berdasarkan aspek sejarah juga tidak ada. Berdasarkan kitab-kitab nasab juga tidak ada. Berdasarkan tes DNA apalagi. Berdasarkan manuskrip, filologi, aduh lebih fatal lagi. Sehingga memang kerungkatan nasabnya ini tidak bisa tertolong lagi dan kian terjepit dengan adanya gerakan-gerakan pawai penolakan terhadap mereka di beberapa daerah. Dan fil ini harus dia telang, artinya ini fil pahit yang menjadi pelajaran besar bagi generasi mereka. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.